kembali di channel YouTube saya, Dorcas Marpaung. Pada saat ini, saya masih akan melanjutkan rangkaian penjelasan pemakaian Google Classroom bagi Bapak Ibu dosen pengajar. Kesempatan ini saya akan membagikan penjelasan tentang bagaimana membuat dan juga membagikan tugas ataupun kuis di Classroom yang kita miliki. Oke, kita masuk. Langkah pertama, masuk ke dalam classroom-nya. Saya masuk ke dalam classroom. Kemudian saya akan masuk ke tugas kelas. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat penugasan ataupun juga kuis untuk dapat dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, saat ini kita akan membuat penugasan kepada mahasiswa. Karena belum ada postingannya, maka di penugasan ini masih kosong. Oke, langkah pertama untuk kita membuat tugas kepada mahasiswa adalah kita mengklik tanda tambah dan buat ini. Kemudian kita memilih apakah akan membuat tugas atau kuis. Jika kita ingin mengisinya dalam bentuk tugas, maka kita memilih tugas. Kita pilih tugas, kemudian kita bisa mengisi di sini judul dari penugasan yang akan kita berikan kepada mahasiswa dan juga petunjuk untuk diisi oleh mahasiswa. Oke, judul tugas yang pertama yang akan saya berikan untuk mahasiswa adalah, sebagai contoh ya, Bapak Ibu, tugas pertama adalah perbedaan gejala malaria dan masa inkubasi. Oke, saya tambahkan petunjuknya agar mahasiswa lebih memahami dari penugasan ini. Oke, saya sudah memberikan petunjuk untuk mahasiswa bisa memahami pertanyaan penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya di sini kita memilih apakah akan memberikannya kepada semua siswa. Jika iya, pilih semua siswa. Untuk poin tertinggi yang akan kita berikan kepada mahasiswa, dapat kita ubah di sini ya. Apakah ingin 100, 90, atau berapa. Untuk kesempatan ini saya memilih 100. Kemudian untuk tenggatnya, kita bisa memilih batasan waktu untuk pengisian tugas ini. Saya memilihnya akan membatasi pemberian tugas ini sampai tanggal 15 pukul 23.59. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memilih topik dari tugas ini sebagai penugasan. Oke. Selanjutnya, tugas pertama ini bisa kita jadwalkan atau bisa juga kita tanyakan langsung kepada mahasiswa untuk menjadi tugas mereka. Jika ini kita memilih untuk segera ditanyakan, maka kita pilih langsung untuk ditanyakan ya. Tidak lagi masuk ke dalam penjadwalan. Oke. Kita tunggu, maka tugas ini sudah masuk. Bapak Ibu bisa melihat karena ini tidak kita jadwalkan, maka di sini dia sudah muncul tugasnya yang berwarna biru seperti ini untuk dapat diisi oleh mahasiswa. Jika misalnya terdapat hal yang ingin kita tambahkan atau ingin kita edit, kita bisa masuk kembali ke tugas dengan mengklik lihat tugas, atau juga pada bagian titik 3 ini kita bisa mengedit kembali dari penugasan yang kita berikan, maka akan kembali ke sini. Oke. Selanjutnya adalah kita ingin memberikan tugas yang berikutnya ya. Kita akan membuat kembali tugas yang kedua untuk dibuat oleh mahasiswa, maka kita memilih kembali buat tugas.
Demikian. Kemudian kita bisa memasukkan di sini tugas kedua untuk mahasiswa kerjakan ya dalam penugasan ini. Ini adalah tugas keduanya adalah mencari jentik nyamuk Anopheles dan jentik nyamuk bukan Anopheles. Oke. Kemudian di sini kita bisa memberikan petunjuk untuk mereka semakin lebih jelas lagi dalam mengerjakan penugasan ini. Temukan jentik nyamuk Anopheles. Oke, kemudian kita bisa menambahkan karena saya meminta untuk tugas ini difoto dan diupload dalam Classroom, maka saya bisa menambahkan contoh foto yang saya minta untuk mereka upload di dalam penugasan ini. Oke, saya mau menambahkan foto pada penugasan ini, maka saya memilih tanda upload file. Ya, saya memilih upload file. Kemudian kita bisa memilih file yang akan kita masukkan, apa kita akan memilihnya dari drive Google yang kita miliki, atau memilihnya dari laptop, dalam laptop kita. Karena saya akan memasukkannya dari dalam laptop, maka saya memilih browse di sini, kemudian akan masuk ke dalam folder malariologi saya, kemudian saya memilih di sini foto yang akan saya masukkan. Oke, kita menunggu proses uploadnya dan langsung muncul di sini jenis foto yang saya maksud untuk mahasiswa kerjakan. Saya bisa menambahkan keterangan foto jentik nyamuk sesuai contoh foto yang terdapat dalam penugasan ini. Oke. Kemudian di sini bisa saya pilih apakah siswa ingin melihat file gambar yang saya berikan, dapat mengedit, atau dapat membuat salinan. Saya memilih untuk mereka dapat melihat file ini saja. Kemudian selanjutnya kita tentukan apakah tugas ini untuk semua siswa, ya kita pilih. Kemudian untuk poinnya, nilai batas tertingginya, untuk tenggat waktunya kita bisa memilih di sini kapan batas terakhir untuk mahasiswa bisa mengumpulkan tugas ini. Oke, saya memilih 20 September pada jam 9 pagi. Kemudian topiknya saya memilih di sini penugasan. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menjadwalkan tugas ini. Jadi tugas ini tidak langsung dikumpulkan, maka pada bagian pilihan tanda panah ke bawah saya pilih jadwalkan. Tugas ini akan muncul pada tanggal 16 September, saya memilih 16 September jam 9 pagi. Lalu kita pilih jadwalkan. Oke, kemudian karena saya sudah memilih tugas ini termasuk dalam topik penugasan, maka dia langsung muncul. Kita bisa perhatikan di sini terdapat perbedaan ya Bapak Ibu. Jika tugasnya memang sudah dapat diisi oleh mahasiswa, maka dia langsung berwarna biru. Tapi jika tugas ini kita minta untuk mahasiswa isi di waktu yang akan kita tentukan, maka kita akan melihat di sini bahwa tugasnya berwarna abu-abu. Oke, tugas ketiga yang saya akan berikan kepada mahasiswa, Bapak Ibu dapat juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mereka merekam video ataupun juga merekam audio, rekaman suara dari pembelajaran mereka. Oke, sebagai contoh, saat ini saya akan memberikan contoh untuk tugas 3. Saya meminta mahasiswa membuat jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran terkait vektor malaria. Oke. Kemudian saya tambahkan petunjuk di sini untuk mahasiswa semakin lebih memahami tugasnya dibuat dalam bentuk rekaman MP3.
berdurasi maksimal 3 menit. Oke. Oke, saya sudah memberikan petunjuk untuk mahasiswa lakukan tugasnya, kemudian kita beralih ke halaman ke sebelah kanan. Tugas ini akan diberikan untuk semua siswa dengan poin 100 dan juga tidak akan ada. Kemudian untuk tenggat waktunya kita memilih di sini tenggat waktunya akan diberikan sampai tanggal 27 September. Oke, pada waktu jam 9 pagi saya jadwalkan di sini. Kemudian topiknya di sini. Oke, saya tidak mengisi topiknya. Kemudian untuk postingan ini kapan akan muncul, saya memilih jadwalkan. Kemudian postingan ini akan terjadwalkan, saya pilih tanggal 20 September pada pukul 12 siang. Oke, kemudian saya jadwalkan. Oke, kita akan kembali ke tugas kelas. Oke, di sini tugas ketiga saya belum tadi memasukkan ke dalam topik. Apakah mau topik kuis, penugasan, atau yang lainnya. Oke, saya tinggal mendragnya, ya, membawanya, karena saya ingin memasukkannya ke penugasan, mendrag dan melepaskannya di penugasan. Oke, dia langsung akan tersusun sebagai tugas ketiga. Ini tampilan di tugas kelas yang akan muncul bagi mahasiswa juga akan muncul sama seperti ini. Oke, di forum juga sudah muncul tugas-tugas yang akan diberikan ya. Jadi apa saja yang saya sudah masukkan di sini muncul di forum ini. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait bagaimana membuat kuis untuk teman-teman Bapak Ibu dosen sampaikan kepada mahasiswa. Oke, kita klik buat, kemudian pilih tugas kuis. Oke, kita bisa memilih tugas kuis, kemudian kita langsung membuat judulnya kuis 1. Oke, kemudian kita isi petunjuknya. Silakan mengisi kuis 1 pada Google Form dan ikuti petunjuk. Oke, kemudian di sini kita bisa mengklik blank quiz ini, kuis kosong ini untuk kita isi, ataupun juga pada kesempatan ini karena saya sudah membuat Google Form untuk kuis yang akan saya tampilkan kepada mahasiswa, maka kita langsung saja memilih upload file atau memilih dari tambahkan dari Google Drive. Karena saya sudah membuatnya dan terdapat pada Google Drive Classroom saya ini, saya langsung memilih tambahkan file dari Google Drive. Kemudian di sini saya akan memasukkan kuis 1 yang sudah saya siapkan, kemudian saya sisipkan. Oke, langsung akan muncul kuis 1 untuk nanti bisa diisi oleh mahasiswa. Kemudian di sini kita kembali ke sebelah kanan, maka apakah ingin memberikan ke semua siswa atau ingin memberikan ke beberapa siswa, silakan dipilih. Kemudian untuk poinnya, saya memberikan poin 100 untuk tenggat waktunya, silakan diberikan tenggat waktunya. Saya memberikan tenggat waktu tanggal 13 September sampai jam 10.40 di batas akhir perkuliahan saya. Oke,
Kemudian untuk topiknya, silakan memilih mau dimasukkan ke topik yang mana supaya pengaturannya rapi. Saya memilih kuis. Oke, selanjutnya kuis ini tidak akan muncul sekarang, tapi kuis ini akan saya munculkan sebelum kelas saya dimulai, maka saya jadwalkan tanggal 13 September akan muncul. Kemudian saya akan memilih jam 8. Oke ya, jadi seperti peringatan yang terdapat di layar saat ini, kita harus memilih jadwalkannya, memulainya itu sebelum dari batas waktu akhir untuk pengumpulan kuis ini. Maka saya memilih di sini jam 8 pagi. Oke. Nah, setelah kita memilihnya jam 8 pagi sebelum dari jam 10.40, maka dia bisa dijadwalkan. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke. Sudah muncul di sini kuis untuk diisi oleh mahasiswa dan akan dijadwalkan muncul tanggal 13 September. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana membuat tugas dan juga membuat kuis bagi mahasiswa pada Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Silakan bergabung kembali pada video-video saya yang selanjutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video saya ini. Terima kasih.